IHSG rebound di tengah perang dagang, inilah tema dialog kita kali ini. Dan untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Satrio Utomo selaku founder komunitas trader saham Rencana Trading melalui sambungan Zoom. Halo Pak Satrio, selamat pagi. Pagi Mbak Francisca. Pagi, gimana lancar puasanya nih Pak ya? Alhamdulillah. Gitu. Tampaknya yang lancar juga ini pergerakan IHSG ini. Kemarin Iya, cukup memberikan ini ya optimisme begitu karena ditutup rebound sebesar 151,0 poin atau 2,37% ya ke posisi 6.531,40. Nah, ini kan sebenarnya efek dari perang dagang ini kan lagi-lagi memanas nih, apalagi di awal-awal Ramadan kayak gini. Gimana Pak Satrio ngelihat situasi kayak gini nih? jadi kalau kita lihat kan memang sebenarnya kan hari semenjak hari Sabtu Minggu lah ya, semenjak weekend itu kan sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari SRO, dari Bursa dan OJK dan apa namanya dari pihak-pihak lain yang berkepentingan gitu kan untuk mengumpulkan investor gitu kan. Apa namanya untuk memberikan apa namanya informasi informasi mengenai kondisi market terakhir gitu kan. Ya dibilangnya memang market itu memang ya tekanan jualnya sudah terlalu berlebihan gitu kan. Cuman kan ya kita juga bisa lihat faktornya kan banyak ya. Di antaranya memang ada rupiah yang terus melemah, perang dagang itu juga gitu kan. Dan perang dagang ini memang sentimennya bisa sehari bagus, sehari jelek kan. Anda juga tahu apa namanya yang namanya Donald Trump itu kan ya bisa kalau orang Jawa bilangnya esok dele sore tempe gitu. Jadi dia bisa sewaktu-waktu berubah gitu kan sehingga apa namanya sehingga market juga mensikapinya juga masih berhati-hati. Semenjak hari Senin, memang kita lihat memang harga juga sudah mulai rebound. Selasa itu juga tekanan jualnya juga terlihat masih cukup besar gitu kan. Terus cuman kemarin juga akhirnya market juga rebound cukup 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 banyak gitu kan. Cuman kan yang perlu kita lihat ini sepertinya kalau aksi belinya memang boleh dikatakan belum belum terlalu besar ya. Dana yang kembali masuk ini sifatnya sebenarnya lebih-lebih ke arah sekedar technical rebound gitu kan. Apakah kemudian technical rebound atau ini cuman orang bilangnya dead cat bounce gitu kan? Ya kita lihat nanti ya. Apa kan itu kan biasanya kalau dana asing sudah mengalir lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu gitu kan, itu memang ya berarti memang market kemarin bisa jadi memang bottom sudah. Tapi kalau kita lihat dari hitungan teknikal ya mungkin masih ada sekali tekanan lagi. Tapi yang saya lebih tekankan sebenarnya kalau yang fundamentalnya bagus, memang sepertinya memang ini memang sedang dalam fase bottoming ya. Karena kalau kita lihat bank-bank big caps itu juga ya mungkin memang kondisi fundamentalnya memang agak melemah ya. Kita lihat dari kinerja perbankan di bulan Januari kemarin gitu kan. Memang ke depan memang kondisinya memang sedikit melemah gitu kan. Tapi eh, kalau di sisi saham-saham gorengan, sepertinya juga penggeraknya juga belum kepingin membuat sahamnya rebound, sehingga memang rebound yang terjadi pada IHSG juga sebenarnya juga masih belum terlalu besar lah ya. Kita masih berada di level 6.500-an ini, belum belum 7.000-nya juga masih sangat jauh gitu, Mbak Francisca.
Ya, Pak Satrio, ini kemungkinan masih bakal ada tekanan lagi ya. Sebenarnya kan salah satu hal yang membuat rebound IHSG ini adalah penguatan rupiah atas dolar begitu. Ini karena Betul. kekhawatiran juga tampaknya akan ada serangan balasan begitu ya dari China dan juga Kanada terutama. Nah, ini tampaknya yang tadi tuh yang membuat gamang Trump sendiri tampaknya ya, yang bakal ada negosiasi jilid dua nih dengan Kanada dan Meksiko tampaknya. Makanya ini tampaknya situasi pasar sendiri masih menunjukkan kekhawatiran begitu ya, masih insecure bisa dibilang. Nah, kira-kira kalau misalnya melihat tadi kan sepertinya ini masih technical rebound ya. Kira-kira kan bertahan berapa lama sih kalau misalnya memang harus mengalami tekanan lagi? Sebenarnya sih target awal saya sebenarnya hanya sekitar 6.500 hingga 6.600 ini ya. Artinya sebenarnya untuk short term, memang saya memang agak khawatir ada aksi profit taking gitu kan. Karena rupiah juga penguatannya juga masih masih belum belum cukup cukup apa namanya cukup beli ya. Halo, Pak Katakanlah Satrio? ya. Iya, tampaknya tadi sempat terputus sedikit begitu, Pak. Boleh diulangin lagi sedikit tadi karena terputus sebentar. Oke. Jadi apa namanya? Memang kalau kita lihat potensi rebound dari IHSG memang belum belum terlalu besar gitu kan. Kalau kita lihat yang short termnya sebenarnya 6.500 hingga 6.600 ini memang ada kisaran 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 resisten gitu kan. Dan sebenarnya kalaupun kebetulan memang semalam juga Dow juga reboundnya juga cukup tinggi ya, dan itu memang meng-cancel tren turun yang memang sedang berlangsung gitu kan. Akan tetapi kalau kalau kita lihat kita harus melihat ke depan apakah resisten di 6.500 hingga 6.600 ini bisa ditembus gitu kan. Dan yang lebih penting sebenarnya kalaupun memang ternyata kita turun lagi gitu kan untuk testing level psikologis 6.000 gitu kan. Satu hal yang perlu diingat adalah yang penting itu kalau Anda mau beli, kalau Anda melihat itu sebaiknya memang fokus pada saham-saham yang fundamentalnya itu bagus gitu kan, terutama yang memiliki price to earning ratio yang sudah sangat rendah. Jadi kita memang kalau ke depan pun itu kita itu turun gitu kan, itu pokoknya kalau mau beli itu belilah saham yang fundamentalnya bagus dan yang harganya itu murah gitu kan. Soalnya kalau kita lihat dalam rebound yang terjadi di 3 hari terakhir ya, beberapa saham yang memang sudah berada di dalam per 500-an gitu kan, which is itu saham yang sudah terlalu gosong digoreng gitu kan, itu mau naik juga terlihat ragu-ragu gitu loh. Jadi katakanlah yang namanya penggerak dari saham tergoreng ini gitu kan, itu juga memang masih ragu-ragu apakah rebound yang terjadi ini memang beneran gitu kan. Karena memang aliran dana asing yang kemudian masuk dalam beberapa hari terakhir itu sebenarnya juga boleh dikatakan memang masih cukup lemah ya, sehingga memang impact pada IHSG memang masih belum terlalu besar. Nah, kalau misalnya berkaca dari indeks utama Wall Street juga ini kan sebenarnya juga ada optimisme di sana ya. Karena tadi pagi juga ditutup menguat, sementara untuk indeks Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq Composite kompak nih menguat di atas 1% juga ya. Apakah ini berarti bahwa memang kekhawatiran perang dagang ini sementara ini mereda sebentar begitu? Memang sentimen dari perang dagang itu bisa sehari eh, bisa berbeda setiap hari ya Mbak ya. Kan kita juga tahu apa kita kan juga melihat bahwa Donald Trump ini kan memang
orangnya itu sangat berubah-ubah gitu kan. Jadi ya memang kita memang harus ngelihat, memang semalam memang do-nya juga cukup bagus, rebound gitu kan. Dan kalau kita lihat juga apa namanya, tren turunnya do itu sejauh ini juga sudah tertahan gitu kan. Tapi kalau kita lihat apa namanya, ya memang kita memang harus melihat perkembangan lah 1-2 hari ke depan, apakah tekanan ini bisa berakhir gitu kan, atau ya memang masih belum belum ini lagi lah. Do itu sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, Dow Jones itu sebenarnya setidaknya membutuhkan rebound sampai di atas 44.200 ya, Hmm. masih cukup jauh. Ini kan dia terakhir masih di 43.600-an. Ini secara jangka pendek dia memang sudah bagus, tapi untuk secara jangka menengah sepertinya memang masih harus dilihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Tapi untuk di hari ini tampaknya masih parkir di zona hijau begitu? Baru nanti di Semoga, 1-2 hari semoga. ke depan. Enggak, soalnya itu kadang-kadang itu market kan suka aneh ya. Kemarin Hmm. memang apa namanya, di tengah apa namanya, ketika Dow Jones-nya merah gitu kan, tapi Asianya juga masih naik gitu kan, itu kita juga masih bisa mengalami rebound gitu kan. Pagi ini bursa di kawasan Asia juga terlihat apa namanya, cukup-cukup kuat ya. Hang Sengnya juga sudah lompat. Ini Hang Seng naik 2%, sedangkan Nikkei-nya, mana tadi, Nikkei-nya juga naik sekitar 1% lebih gitu kan. Artinya sebenarnya ya setidaknya pagi ini kita memang bakalan melihat market itu masih cukup bersemangat ya. Sepertinya memang masih bisa bergerak naik gitu kan. Tapi ya kita lihat apakah kenaikan yang terjadi itu bisa bertahan hingga nanti sore gitu, Mbak. Kalau menurut Pak Satrio, saham-saham bank big cap ini sendiri gimana nih? Ini kan kemarin kompak juga ya menutup perdagangan dengan tren positif nih. Kira-kira bisa menahan tren rebound-nya IHSG nggak untuk hari ini? Saya kira sih apa namanya, saham-saham perbankan itu kan memang ya trennya memang jangka pendeknya memang masih tren naik ya. Sudah berubah menjadi tren naik lagi. Cuman sejauh ini kan potensi kenaikannya juga masih cukup cukup terbatas ya. Seperti misalnya Bank Mandiri, Bank BRI ya, yang menjadi apa namanya, pendorong penurunan market beberapa minggu terakhir gitu kan. Itu sebenarnya memiliki reason yang cukup kuat di kisaran 3.750 hingga 3.900, which is itu apa namanya, kisaran harga Bank BRI kemarin kan. Terus Bank Mandiri juga sejauh ini potensi kenaikannya masih tertahan di kisaran resisten 5.000 hingga 5.175 gitu kan, which is itu juga menahan kenaikan kemarin. Jadi memang kita memang masih harus melihat perkembangannya, Mbak, karena memang untuk jangka pendek ini resistennya juga cukup kuat, dan aliran dananya sebenarnya juga masih belum terlalu kuat juga gitu loh, sehingga kita juga masih cukup berhati-hati gitu kan, apakah perkembangan ini masih bisa berlanjut gitu, Mbak. Iya, tentunya tren ke positif ini, tapi kita juga tetap harus berhati-hati sedikit, sabar dulu begitu ya, tampaknya Pak Satrio ya. Dan yang penting kalau tiba-tiba ada penurunan dalam lagi gitu kan, itu prinsipnya itu adalah beli gitu kan. Jangan terus ketakutan gitu kan. Tapi memang sebaiknya memang kalau ada harga yang jatuh, kalau IHSG kemudian jatuh di bawah 6.400 lagi gitu kan, saya kira sih pelaku pasar bisa terus memungut saham yang harganya murah ya gitu kan, biar apa, karena apa namanya, kita kan sekarang sudah memasuki rally Ramadan sebenarnya ya kan. Biasanya kalau bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya pasar itu kan sering bagi-bagi THR gitu, Mbak. Jadi
harga itu sering bergerak naik yang diawali pada minggu terakhir di sekitar awal Ramadan dan berakhirnya bisa hingga minggu kedua atau bahkan hingga hari raya gitu Mbak. Nah, itu yang membuat kita memang masih ada harapan lah ya selama bulan Maret ini gitu kan pasarnya memang masih ada peluang untuk melanjutkan rebound gitu Mbak. Ya, tampaknya untuk saham-saham harga murah ini masih layak dibeli begitu ya untuk para investor begitu ya Pak Satrio. Betul betul Mbak. Ya, tampaknya kan memang ini kita seakan-akan seperti dibawa atau diajak main roller coaster gitu ya dengan IHSG. Dan tampaknya ini OJK juga sempat mengatakan kalau pasar obligasi kita ini malah jauh lebih bergairah daripada pasar saham. Setuju nggak dengan Betul. kondisi seperti ini? Betul. Jadi yang namanya yield dari yield yield daripada Sun ya, memang sudah mengalami reboundnya itu duluan gitu loh. Kalau kita lihat yang untuk benchmark 10 tahun ya, itu reboundnya juga sudah yieldnya memang sudah dari yang tadinya sempat yieldnya itu 7 ya gitu kan apa eh, sorry yang tadinya yieldnya itu memang masih sempat 7 ya di sekitar akhir minggu lalu ini terus masih menguat dan yieldnya sekarang itu ada di sekitar di sekitar level 6,8-an ini gitu kan sehingga kalau dilihat dari pasar obligasi memang kondisinya memang jauh lebih bagus Mbak gitu kan. Eh, 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 apa eh, apa Karena dengan rupiah yang memang terlalu lemah ini gitu kan. Orang memang lebih tertarik dengan obligasi yang mungkin pendapatannya juga lebih tetap gitu kan. Dan sebenarnya juga karena kalau di pasar modal itu kan kinerja dari perbankan itu kan juga memang masih cenderung kurang begitu bagus gitu kan sehingga orang memang masih lebih berhati-hati kalau di bursa saham. Ya, untuk menjaga momen yang masih positif ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan biar pasar saham tuh terus bergairah gitu? Apalagi ini kan mungkin menjelang libur lebaran betul ya begitu. Daya beli masyarakat kira-kira seperti apa peluangnya? Kalau daya beli masyarakat sebenarnya juga masih bagus ya. Jakarta yang banjir itu impact ekonominya mungkin juga malah cenderung orang kan malah jadi terpaksa belanja barang gitu kan. Meskipun aktivitas ekonomi juga mungkin sedikit mengalami gangguan gitu kan. Akan tetapi kalau saya kan ini berbagai pihak baik OJK maupun bursa gitu kan itu memang masih terus masih memberikan terus memberikan motivasi kepada pelaku pasar gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya pasar modal itu kan sekitar sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan semenjak awal tahun ya, itu kan memang bergerak turun itu kan lebih karena tidak ada pihak yang berada di dalam posisi beli juga gitu loh. Dan kalau kita lihat biasanya itu kan yang paling banyak melakukan posisi beli secara historis ya, yang istilahnya adalah penjaga pasar, itu kan adalah BPJS Naker gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat BPJS Naker ini kan semenjak kasus korupsi yang terjadi di 2021 gitu kan, aktivitasnya di pasar modal ini kan memang jauh berkurang gitu kan. Itu yang membuat harga saham itu jadi jauh jadi jatuhnya itu bisa terlalu jauh gitu kan saham perbankan dengan pair yang hingga single digit perbankan big caps ya itu kejadian yang
boleh dikatakan itu sangat jarang gitu kan. Biasanya itu hanya terjadi ketika krisis gitu kan. Krisis COVID pun itu sebenarnya harga saham itu tidak semurah sekarang gitu kan. Tapi ya karena memang pembeli tradisional dari pasar modal kita ini memang sedang bermasalah gitu kan, ya jadilah yang namanya harga saham memang kemudian banyak yang tergelepar ini kan di di level harga-harga yang murah juga. Ya kalau kita lihat sebenarnya kan kemarin itu kan ada undang-undang BUMN itu kan, di mana dikatakan bahwa apa namanya kerugian BUMN itu bukan kerugian negara gitu kan. Nah, tapi karena itu belum belum katakanlah itu belum dihubung-hubungkan dengan kasusnya BPJS Naker ini gitu kan, itu sehingga ya sampai sekarang juga mereka juga aktivitasnya juga memang masih kurang gitu loh. Nah, kita sebenarnya kalau saya sendiri sih sebenarnya memang masih menunggu ya semacam clearance gitu kan, menunggu semacam pernyataan dari pemerintah gitu kan, eh, mengenai kepastian dari kasus BPJS Naker itu gitu kan. Apakah itu kemudian bisa dikecualikan dari apa namanya mengikuti peraturan BUMN apa undang-undang BUMN yang baru itu apa enggak gitu kan. Kalau memang bisa ya apa ya boleh dikatakan itu memang jadi sangat bagus ya karena apa ya pasar modal kita itu kan memang ya apa marketnya itu lemah karena boleh dikatakan kan tidak ada pihak yang berada dalam posisi beli. Mengharapkan investor asing saja sebenarnya itu juga tidak cukup karena sebenarnya di dalam negeri itu kita punya pemain yang sangat besar dan sangat potensial gitu kan. Cuman mereka memang sedang bermasalah dengan masalah korupsi sehingga apa namanya pergerakan apa aktivitas mereka di pasar juga jadi agak tertahan gitu Pak. Iya, berarti ini Pak Satrio tampaknya masih dalam posisi standby begitu ya, masih ngambil ancang-ancang. Pak Satrio, ini informasi terbaru IHSG dibuka menguat, sekarang berada di kisaran 6.600-an. Bagaimana nih rekomendasinya untuk hari ini? Ini kan kalau tadi Pak Satrio bilang kan sebenarnya 1-2 hari ke depan ini kan ada kemungkinan bakal ada tekanan lagi nih untuk IHSG. Kira-kira untuk para trader nih cocoknya gimana? Saya sih memang lebih cenderung dalam posisi apa posisi profit profit taking ya kan posisi beli kan memang sudah banyak dilakukan m- minggu lalu ya karena kita memang sudah mengantisipasi itu kan mengantisipasi bahwa sebentar lagi ini akan ada apa rally-nya Lebaran gitu kan. Nah, karena rally Lebarannya ini sudah nongol dan sebenarnya juga net buy asingnya juga masih minim. Terus kita lihat juga harga juga sedang berada di posisi resisten gitu kan. Biasanya kalau seperti ini tuh kita memang lebih cenderung melakukan si profit taking. Cuman ya pelan-pelan juga gitu kan. Soalnya kalau kemudian IHSG kemudian menguatnya memang terlalu apa kapan tren itu berakhir itu kan kita juga tidak bisa tahu ya. Cuman eh, sejauh ini dengan tren jangka pendek yang sudah naik dan tren jangka panjangnya ini kita memang masih butuh konfirmasi gitu kan. Nah ini sepertinya kita memang masih cenderung kalau ada harga yang terlalu bagus kita malah cenderung melepas posisi gitu loh. Cuman posisinya di mana ya kita lihat gitu kan.
Karena kalau posisi jangka menengah sepertinya apa namanya, kalau untuk posisi beli lagi gitu kan, ya saya sih masih berharap akan ada satu koreksi lagi yang cukup besar gitu Mbak. Nah, kalau melihat seperti ini, apa yang dilirik sama Pak Satrio nih untuk melakukan profit taking hari ini dengan menguatnya IHSG? Kalau hari ini sebenarnya memang kemarin itu kan memang ada yang tekanannya cukup cukup besar ya, terutama kemarin kan Bank Mandiri dan BRI gitu kan. Ini juga BCA juga hari ini juga naiknya juga nggak bisa terlalu kuat gitu kan. Orang yang beli tadi pagi di posisi open di 92 juga sudah mulai terlihat eh, nyangkut gitu kan. Tapi di posisi yang lain sebenarnya apa namanya, ini ada rebound juga yang terjadi di saham-saham sektor batu bara ini kan. Kalau kita lihat Adaro juga mengalami rebound gitu kan. Terus yang namanya ada Bumi gitu kan. Itu sebenarnya memang cukup 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 menarik gitu kan. Tapi saya kira posisinya juga tidak bisa panjang ya gitu kan, tidak bisa panjang. Kalaupun batu bara itu kan Adaro sepertinya ketemu resisten nanti di sekitar 2100-an. Sebentar, ini harga Adaronya berapa? Oh, Adaro ini ketemu resisten juga cuman sekitar di posisi 2100-an ya, which is itu tidak lama lagi gitu kan. Terus apa namanya, kalau seperti ITMG gitu kan posisi resistennya juga di sekitar cuman di sekitar 24.300-an gitu kan. ITMG-nya di 24. Oh ya, masih belum ya, masih ada ruang kenaikan yang cukup sebenarnya. Tapi terus kalau UNTR ini sudah naik hingga 24, berapa namanya, 24.150 potensi kenaikannya. Oh sudah melebihi ya. Jadi kalau dilihat dari sektor batu bara, rebound memang sedang terjadi gitu kan. Akan tetapi kalau kita lihat memang apa namanya, rebound memang sedang berlangsung. Cuman kalau sudah sampai di posisi resisten gitu kan, sebaiknya juga di take profit aja, karena memang tren jangka menengah kita memang masih belum terlalu jelas gitu, Mbak. Baik, berarti sebaiknya main cepat aja, fast trade begitu ya, langsung taking Betul, profit, betul, betul. dan yang layak dilirik untuk hari ini adalah saham-saham batu bara ini tampaknya di sektor batu bara. Baik, Betul. Pak Satrio, terima kasih banyak ini untuk rekomendasi dan tentunya analisis sahamnya hari ini. Semoga tentunya bermanfaat ya untuk sahabat kabar bursa. Sehat selalu dan semoga lancar ya puasanya. Terima kasih, Mbak.